Gentlemen, welcome back to this channel. Batik adalah salah satu item favorit saya. Selain karena batik ini adalah heritage Indonesia, batik ini juga menurut saya istilahnya simple gitu. Kayak misalnya ya, kamu pengen ketemu rekan bisnis kamu, atau pengen ketemu klien, atau meeting kerjaan. Kalau kamu bingung harus pakai pakaian formal, rapi yang seperti apa, ya tinggal pakai batik aja. Karena batik ini menurut saya nyaman dan kesannya itu pasti rapi, pasti formal. Karena itu gentlemen, di dalam video kali ini saya pengen bahas tentang beberapa hal yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu perhatikan ketika kamu pakai batik supaya penampilan kamu dengan batik itu jadi lebih oke. Saya juga udah pernah ya bahas tentang beberapa kesalahan memakai batik. Bagi kamu yang belum nonton videonya, langsung aja klik di sini. Oke gentlemen, kalau gitu kita tidak perlu berlama-lama lagi. Let's start. Oke, langsung aja kita ke hal pertama yang harus kamu perhatikan ketika pakai batik atau sebelum pakai batik adalah occasion atau acaranya. Karena menurut saya sebelum kita itu pakai batik, kita harus tahu dulu nih, kita ini mau pakai batik ini kemana. Karena ini akan menentukan batik seperti apa yang sebaiknya kita pakai. Kayak misalnya aja kita pengen pergi ke acara yang formal banget, yang resmi banget, kayak misalnya wedding atau acara kerjaan yang resmi banget, maka akan lebih cocok kita itu pakai batik lengan panjang dengan corak dan warna yang kesannya itu formal atau ke arah mewah. Tapi misalnya kalau kita cuma pengen ke acara kantor biasa atau untuk ngantor kerja sehari-hari, ya kita bisa pakai batik lengan pendek aja dengan corak atau warna yang lebih simple. Jadi jangan sampai kebalik gentlemen, karena akan aneh banget kan kita kerja untuk ngantor sehari-hari tapi kita pakainya batik lengan panjang yang kesannya mewah yang biasa orang-orang pakai untuk pesta. Jadi ya saran saya sih sebaiknya kamu punya beberapa batik. Misalnya kamu punya 1 atau 2 batik lengan panjang yang patternnya atau warnanya itu resmi atau ke arah mewah, dan juga punya beberapa batik yang simple yang nyaman untuk kamu pakai sehari-hari. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika pakai batik adalah fitnya. Fit is king ini berlaku untuk semua item, semua outfit ya gentlemen, termasuk dengan batik. Karena kalau bicara tentang batik, saya itu masih sering lihat, mungkin kamu juga sering lihat, cowok-cowok itu masih sering pakai batik yang kebesaran. Jadinya kesannya kayak bapak-bapak gitu, kesannya jadi lebih tua. Cuma saya juga rada sedih sih, karena sebagian dari kamu itu masih berpikir bahwa fit itu press body yang ngetat-ngetat gitu. Enggak ya gentlemen, fit itu ya pas, bener-bener pas di badan kamu. Nggak terlalu press atau kekecilan, nggak terlalu kebesaran juga. Nah, cara tahu fit atau enggaknya gimana nih? Sebenarnya cara simpelnya ya dari feeling kamu aja, dari penglihatan kamu aja. Kayak misalnya ketika kamu pakai batik dan kamu ngaca, kan kamu bisa lihat, oh batik ini fit atau kebesaran atau kekecilan, kelihatan oke nggak di badan kamu. Dan yang kedua, ya nyaman atau enggak kamu pakai. Kalau teknisnya sih simpelnya, misalnya kamu bisa lihat dari bagian bahunya. Kalau bahunya itu terlalu turun, ya artinya baju itu kebesaran. Atau misalnya dari lebar bajunya, kalau lebar bajunya itu sampai kamu bisa kibar-kibarin, ya berarti baju itu kebesaran. Atau misalnya kalau susah dikancing, ya berarti bajunya kekecilan. Untuk panjangnya juga kamu bisa ukur kurang lebih di antara pinggul kamu dan selangkangan kamu. Lebih dari itu berarti kepanjangan, kurang dari itu berarti kependekan. Percaya deh sama saya gentlemen, kalau kamu pakai batik yang bener-bener fit di badan kamu, kadar keren kamu itu bakalan naik banget. Dan kamu pastinya bakalan kelihatan lebih elegan, lebih rapi, dan tentu aja lebih ganteng. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika kita pakai batik adalah pattern atau coraknya. Batik ini tentu aja tidak bisa kita pisahkan dari pattern atau coraknya. Dan karena batik ini juga berasal dari beberapa daerah di Indonesia yang masing-masing batik itu punya ciri khasnya sendiri, dan tentu aja semuanya bagus, semuanya ada khasnya gitu. Kayak misalnya ada corak yang lebih simple, ada yang warnanya itu lebih monoton istilahnya, ada juga coraknya yang lebih eksotis, ada yang lebih mewah, ada juga yang colorful. Ya masing-masing batik ini istilahnya punya soul dan karakternya masing-masing. Tapi kita juga perlu pinter-pinter gentlemen memilih corak batik atau pattern batik yang tepat untuk kita. Ya tergantung juga kita itu mau kasih kesan seperti apa pada penampilan kita. Jadi misalnya kamu pengen kesan yang lebih formal, lebih rapih, kamu bisa pilih batik yang warnanya itu lebih simple dan coraknya itu istilahnya lebih berulang
doang gitu. Atau misalnya kamu pengen kesan yang lebih eksotis, lebih mewah, nah kamu boleh tuh pilih batik-batik dengan warna-warna yang sedikit lebih cerah, dengan corak-corak yang misalnya ada gambar-gambarnya, ataupun pola-pola yang lebih eye-catching. Warna-warnanya juga kamu bisa pilih kayak misalnya lebih banyak warna silvernya, warna gold, atau misalnya coklat muda, atau kuning. Atau kalau kamu pengen kesan yang lebih casual ya kamu pilih aja batik dengan warna-warna yang lebih cerah, dengan pattern yang lebih luas juga. Karena sekali lagi gentlemen, jangan sampai kita itu istilahnya salah kostum karena pakai batik dengan corak yang kurang tepat ke acara yang kurang tepat juga. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang keempat yang harus kita perhatikan ketika pakai batik adalah bahannya. Kita semua tahu ya kalau batik ini beragam banget, mulai dari batik yang harganya murah banget sampai yang harganya mahal banget. Menurut saya itu semua dipengaruhi dari bahannya dan bagaimana batik itu dibuat. Misalnya kayak batik tulis itu ya pasti harganya cenderung lebih mahal dibanding batik yang printed. Kalau saran saya sih ya gentlemen, paling nggak kita sebagai cowok itu punya 1 atau 2 batik yang bener-bener bagus, yang kualitasnya itu oke. Ya untuk kita pakai ke acara-acara yang resmi, acara-acara yang formal. Kalau untuk harian sih kita bisa pilih batik-batik yang affordable ya. Ya jangan juga yang sangat murah sampai kualitasnya itu kurang baik. Karena ya sayang aja kan kita udah keluarin uang ya meskipun nggak seberapa banyak tapi kita pakai dan cepet rusak. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang terakhir atau hal yang kelima yang harus kita perhatikan ketika kita pakai batik adalah mix and match-nya. Nah di video-video saya dimana saya bahas batik, saya itu sering banget bilang kalau batik itu selalu formal. Batik is always formal. Dan ya saya masih memegang prinsip itu. I will tell you why in a minute. Walaupun ya cukup banyak ya dari kamu atau viewers yang lain itu yang enggak setuju dengan saya. Karena ya berpikir atau merasa batik bisa kok dibuat outer, atau batik bisa kok dipaduin dengan light blue jeans atau sneakers. Atau berpikir batik lengan panjang itu boleh kok dilipat lengannya supaya kesannya itu lebih casual. Ya semua orang tentu aja boleh punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau kamu tanya saya, jawaban saya adalah batik ini dibuat untuk memberikan kesan rapi, kesan dewasa, kesan formal ke penampilan kamu. Jadi ya memang sebaiknya kalau kamu pengen penampilan kamu dengan batik itu maksimal, saran saya sih paduin dengan item-item yang kesannya smart casual atau formal. Kayak misalnya ya kalau untuk acara formal bagi saya sih itu wajib banget kamu paduin batik kamu dengan celana chinos atau celana formal bahan, warna hitam dan pakai sepatu formal. Kalau untuk casual sih sehari-hari menurut saya ya bolehlah kamu pakai batik kamu dengan jeans atau dengan chinos. Tapi ya pastikan jeans atau chinos yang kamu pakai itu warna gelap, kayak misalnya warna hitam atau dark blue ataupun navy. Dan pastiin untuk sepatunya juga kamu pakai sepatu formal atau paling nggak yang smart casual kayak loafer gitu. Sebenarnya mix and match batik ini kalau menurut saya sih nggak susah, yang penting itu tepat aja. Jadi kamu bisa kelihatan lebih keren ketika kamu pakai batik. Oke gentlemen, itu tadi kita udah bahas beberapa hal yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu lakukan ketika kamu pakai batik. Terus support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.